Bagaimanapun juga, perselingkuhan itu adalah dosa yang tak bisa diampuni. Dan persoalannya sudah terbuka. Saya bisa mengerti kalau dia marah dan barangkali dendam kepadaku. Tapi dia lupa, perbuatannya telah menjatuhkan derajat dirinya sendiri dan juga suaminya, termasuk nama baik perguruan Sugalun ini. Siapa tahu dalam peradilan nanti, biungmu bisa dibebaskan. Terus terang, saya lebih mempercayai cerita ibumu. Saya yakin semua ini rekayasa dari Paman Darpasyura. Dan dia pasti bekerja sama dengan Adiaksa yang akan mengadili Biung. Apa mungkin sampai begitu jauh tindakan pamanmu? Selama ini, Bopo selalu mendengar pendapat Biung daripada pendapat adik kandungnya sendiri. Dan Bopo tahu bahwa Paman Darpasyura diperalat oleh para tumenggung Sedayu untuk mempengaruhi murid-murid Padepokan Sugalu untuk menjadi tukang pukul mereka. Tapi Bopo selalu menolak. Kenapa? Tindakan para tumenggung dan para demang negeri Sedayu sangat kejam kepada rakyat. Dan dengan menyingkirkan Biung, maka Paman Darpasyura akan lebih leluasa untuk mempengaruhi Bopo. Saya tidak merasa melakukan perbuatan tercela itu. Kalau saya dekat dengan Gramia, karena dialah orang satu-satunya yang mengerti perasaan saya. Karena dia kekasihmu, bukan? Darpasura melihat kalian berpelukan, bermesraan. Bohong! Itu fitnah, Tuan Adiaksa. Kami tidak pernah melakukan perbuatan serendah itu. Tapi Gramia sudah mengakui perbuatannya. Bahkan menurut dia, sudah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Nyai Dewi. Hamba dipaksa untuk mengakui semua perbuatan yang tidak pernah hamba lakukan, Gusti Adiaksa. Katakan, siapa yang telah memaksamu, Gramya? Demi keadilan, katakan yang sebenarnya, Gramya. Galuh. Siapa kamu? Apa kamu mau menerima hukuman, padahal kamu tidak melakukan apapun? Kamu tahu hukumannya bagi orang yang mengacau pengadilan. Kamu bisa dibuang di Pulau Momongan. Hamba tidak pernah melakukan perbuatan terkutuk itu, Gusti. Semua pengakuan hamba tadi karena dipaksa oleh... Prajurit, tangkap kedua bajingan itu. Buang ke Pulau Momongan. Tidak! Galuh, lari! Cepat! Tunggu! Aku yang bertanggung jawab, bukan mereka! Tenang, Tuan Adiaksa. Kedua anak itu pasti akan diusir dari perguruan Sugalu. Saya akan laporkan kekurang ajaran ini kepada Kakang Empu. Semakin jelas bahwa Paman Darpasyura berkomplot dengan Tuan Adiaksa mau mencelakakan Biung. Saya juga curiga
Nila Saroya juga terlibat dalam hal ini. Ini pasti persekongkolan untuk menghancurkan Padepokan Sugalu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin kembali ke Padepokan. Bopo pasti akan menghukum kita. Barangkali dengan hukuman yang lebih berat daripada hukuman Adiaksa. Karena kita telah dianggap membuat aib bagi perguruan. Jadi? Kita ke Pulau Momongan. Mungkin Byung dibuang ke sana belum tentu bersalah. Karena pengadilan itu hanya pura-pura. Supaya kelihatannya ada keadilan di negeri ini. Padahal, semuanya omong kosong. Di saat tidur sedang enak-enaknya, tiba-tiba Belibis Putih berjambul datang menemui Gembil. Ia memanggil sahabatnya itu. Namun Gembil belum bangun dari tidurnya. Bagaimana mau mendapatkan rezeki? Sementara bangunnya siang, udah keburu diambil ayam, ujar Belibis Putih itu, namun Gembil belum bangun juga dari tidurnya. Setelah lama merayu Gembil, akhirnya ia pun terbangun. Seketika itu ia merasa senang, melihat sahabatnya itu datang menemuinya kembali, setelah sekian lama berada di istana. Seperti diketahui, sebelumnya Gembil dipisahkan oleh pihak kerajaan, sang raja mengambil keputusan untuk memelihara Belibis Putih berjambul itu, karena putrinya menginginkan Belibis Putih tersebut. Sejak itulah Gembil berpisah dengan sahabatnya itu. Namun bukan berarti ia tidak bisa bertemu kembali. Sebulan sekali ia diizinkan untuk melihat sahabatnya itu di istana. Namun kali ini Belibis Putih itu datang menemuinya, ia rindu kepada Gembil. Aku kan sudah janji akan tetap mengunjungi kamu. Genteng, kamu akan saya ganti emas. Cagak juga saya ganti emas. Betul. Ini cagaknya didorong lagi. Aduh, cagaknya. Aduh, nanti kalau ambrol loh. Kerja kok pada males-males. Ayo kerja. Kok ngeliatin aku terus loh. Gak pernah lihat orang ya. Kok sama aku kok gumun loh. Aku bukan orang apa? Gumun loh. Sama orang kaya kok gumun. Oh ya, jangan galak-galak topo. Mati-mati bukan, memang bukan. Kok yo galak kayak gitu? Aduh, ini lagi. Semua sudah pada kerja loh. Kok baru bangun kamu, Bil? Hah? Loh? Waduh, si Putih. Si Putih kok di sini lagi ya? Wah, bahaya ini. Kalau sampai ketahuan sama Gusti Putri, kamu bisa dihukum. Kan janjinya setiap bulan aku boleh ketemu sama si Putih. Sekarang sudah 6 bulan. Baru ketemu ya Tia. Tapi mau kemana? Bil, sini toh. Tak beritahu. Ini. Iya, tapi jangan pergi. Iya, tapi jangan digeret toh, Po. Habis kamu mau pergi kok. Tidak boleh keluar rumah. Hah? Ini berbahaya. Tidak perlu kamu memamerkan si Putih di tempat umum. Karena semua orang itu sudah pada tahu bahwa si Putih itu burung kesayangan Gusti Dewi. Iya, tapi Omongan bapakmu itu benar, Bil. Lebih baik kamu di rumah saja. begitu ya. Iya. Ya wis lah. Bayangan itu seperti melekat dalam pikiranku, Mbok. Aku benci. Tapi maaf Gusti, bayangan siapa? Si Putih. Maaf Gusti, tapi kan Gusti sendiri yang mengusir dia. Dia memang kurang ajar. Tapi sepertinya saya tidak bisa lagi berpisah dengan dia, Mbok. Mbok ditangkap lagi saja, Gusti. Kalau kamu memang mencintainya, kenapa kamu tidak nyusul saja ke kamar Gusti Putri? Kamu mau saya dipotong dan dibikin bekakak? Iya. Makanya kamu juga macam-macam sih.
Belibis itu kan bangsa burung. Kok ya naksir manusia? Putri raja lagi. Ndak patut toh? Jadi orang itu, lali aku. Jadi burung itu, mbok ya tahu diri. Atau kamu sudah pengen kawin? Ngomong, ngono kok ya isin. Kalau kamu sudah pengen kawin, besok tak cariin di pasar. Di sana itu banyak belibis betina yang cantik-cantik dan bersih. Oh, ngawur kamu. Saya maunya sama Putri Sekarwangi. Dia itu satu-satunya wanita yang paling cantik dan baik hati, Bill. Oh. Tubuhnya sesuai dengan namanya. Wangi. Kokak itu? Benar, Gusti. Apakah Gusti masih marah kepada hamba? Maafkan perlakuanku dulu itu, Putih. Tidak apa-apa, Gusti. Wajar saja kalau Gusti terkejut melihat perwujudan hamba yang lain. Tapi sungguh, Gusti, hamba tidak bermaksud untuk mempermainkan Gusti. Saya yakin kamu bukan belibis biasa. Maukah Gusti menolong saya? Tentu. Kamu ingin apa, Putih? Tolonglah, Gusti, cabutkan jambul saya. Ayolah, Gusti. Gusti tidak usah khawatir. Hamba tidak akan merasa sakit. Jambul itu yang akan mengakhiri kutukan kepada hamba. Siapa sebenarnya, Tuan? Hamba Angling Dharma, Gusti Dewi. Angling Dharma, Sang Prabu Malwapati? Paduka telah mempermainkan hamba selama ini. Tidak, Gusti Dewi. Gusti Dewi, hamba... Jangan panggil hamba dengan sebutan Gusti. Karena Padukalah yang patut hamba gustikan. Bagaimana kalau kita tidak usah saling memanggil Gusti? Saya tidak ada maksud untuk mempermainkan Dewi. Karena sebenarnya saya terkena kutuk manusia serigala yang saya kalahkan waktu saya. Jadilah kamu seekor belibis. Kau mau memaafkan saya, Dewi? Dewi telah membebaskan saya dari tenungan. Tapi sangat tidak pantas kalau seorang lelaki tinggal di dalam bilik seorang putri. Lebih baik sementara waktu saya akan tetap berwujud belibis dengan jambul. Dewi telah mengetahui siapa saya. Besok saya harus meninggalkan negeri ini. Saya harus menyelesaikan tugas saya yang belum selesai. Tuan akan mempermainkan hamba lagi?
Pada saatnya saya akan kembali kemari, Dinda Dewi. Setelah tugas pengembaraan saya selesai. Kamu yakin arahnya benar, Galuh? Saya pernah diajak Bopo. Setelah melewati padang terbuka ini, kita akan menemui alas wingit. Kita istirahat dulu, Kakang. Itu ada pohon rindang. Suliwa dan Galuh Parwati, mau kemana mereka? Sementara itu, Galuh Parwati dan Suliwa mulai terasing dari padepokan Sugaluh. Ia tak bisa menerima keputusan bahwasanya Dewi Sintawati bermain mata dengan Gramia. Seperti diketahui, Dewi Sintawati dituduh berselingkuh dengan Gramia. Kesaksian itu diperkuat oleh adik dari Empu Mahasura, yaitu Darpasura. Semenjak kehadiran Nila Saroya di padepokan Sugaluh, keadaan semakin rumit dan tak terkendali. Banyak masalah yang tak terduga terjadi. Saat asik mengobrol, tiba-tiba Belibis Putih berjambul datang menghampiri Galuh Parwati dan Suliwa. Namun mereka berdua tidak mengetahui keberadaan Belibis Putih itu. Jelmaan dari Prabu Angling Dharma itu akhirnya mengetahui sebab dari permasalahan yang terjadi di padepokan Sugaluh. Ia mulai menyelidiki apa pokok permasalahan yang sebenarnya terjadi. Saat situasi sedang rumit seperti ini, Empu Mahasura memanggil Darpasura. Ia merasa curiga atas kejadian yang menimpa dirinya saat ini. Ada kejanggalan yang terjadi yang tak bisa diterima oleh pikiran. Ia mengatakan kepada Darpasura, apabila kekeliruan ini memang benar adanya, maka ia harus bertanggung jawab. Mendengar perkataan dari Empu Mahasura itu, sontak saja Darpasura merasa bingung dan bersalah. Omongan, kalau tidak karena ulah perempuan itu. Tapi tindakan Gramia tidak bisa dibenarkan, Darpa. Kamu telah menginjak-injak pengadilan dan keadilan. Dia mau menjilat kembali pengakuan yang pernah dia lakukan, Kakang Empu. Kalau memang benar kamu menyaksikan sendiri penyelewengan dia dengan Sintawati, dia tidak akan mungkin bisa mengelak dari pengakuannya. Kecuali kalau kamu dengan sengaja melakukan rekayasa tentang kesaksian kamu dan yang lainnya. Apa untungnya saya memfitnah ipar sendiri, Kakang? Ada sesuatu yang mengganjal dalam hati nurani saya. Dan ada perasaan bersalah. Saya menyesal tidak mengikuti pengadilan itu. Apa yang dilakukan Suliwa dan Galuh pasti punya alasan yang kuat. Saya selalu menanamkan sikap kepada Galuh untuk berjiwa besar, berani mengakui kesalahan, dan berani menerima kekalahan. Kalau memang benar dia melakukan kekeliruan, jadi sangat aneh kalau dia sampai berani melawan pengadilan. Saya yakin pasti ada yang kurang beres dalam pengadilan itu. Dan kalau memang benar terjadi kekeliruan, kamu sendiri harus bertanggung jawab kepada aku, Darpasura. Itu pulaunya, Kakang. Sudah kelihatan. Ayo kita dayung lebih cepat. Ayo cepat. Jangan sampai kita kehabisan
Saya ingin bicara. Gusti Prabu. Saya diserang di depan. Gusti Prabu kehujanan tadi. Saya ingin ketemu Suliwa dan Galuh. Mereka tidak usah menutup-nutupi kejadian. Saya tahu mereka tidak berani pulang ke Padepokan. Sebenarnya ada apa dengan kalian? Saya menyesal telah membawa Nila Saroya kemari, hingga menimbulkan gelombang di dalam rumah tangga guru. Jujur saja, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin saya memang hilaf, Gusti. Saya sangat mencintai Nila Saroya. Lalu saya mengawininya. Tapi bagaimanapun juga, Sintawati itu telah mengotori padepokan ini, Gusti. Dia serong dengan salah seorang murid saya. Guru, mata batin saya melihat ada sesuatu yang tidak beres di sini. Ada orang-orang yang menginginkan supaya padepokan Sugaluh ini cerai-berai. Dan itu dimulai dengan kejadian Dewi Sintawati yang masih perlu dicermati kebenarannya. Saya juga melihat ada bayangan gelap dari Rona Nila Saroya yang begitu kuat. Saya khawatir kalau bayangan itu mempengaruhi guru.
Siapa kamu sebenarnya? Kamu juga orang buangan? Saya terdampar. Perahu saya terkena badai di sana. Kamu harus saya hadapkan pada Kakang Demang Kalapati, penguasa Pulau Momongan ini. Tapi saya tidak mau dihadapkan sebagai tawanan. Kalian tidak pernah mengalahkan saya. Yang penting kamu harus menghadap. Berlutut kamu di hadapanku, anak muda. Tuan bukan rajaku. Dan saya datang kemari sebagai manusia yang bebas. Saya bukan orang buangan dan bukan orang taklukan anak buah Tuan. Diam! Saya murid Empu Mahasura. Saya mau membebaskan Dewi Sintawati yang dibuang kemari. Juga mencari putrinya yang kemungkinan terdampar di pulau ini. Apa hakmu membebaskan orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh Betara Risedayu? Kita sama-sama tidak punya hak. Tuan juga tidak punya hak untuk menyekap orang yang tidak berdosa. Pengadilan Sedayu adalah pengadilan rekayasa. Bukti dan saksi semuanya palsu. Sengaja dipersiapkan dan direncanakan. Lancang mulutmu. Wah, tapi aku suka dengan pemuda yang memiliki nyali. Dengar anak muda, aku akan perintahkan untuk mencari orang-orang yang kamu cari. Tapi aku tidak bisa percaya begitu saja kepadamu. Maka, kamu harus menunggu di tempat yang aku sediakan. Bawa dia ke balai tamu. Baik. Setelah berusaha mencari Dewi Sintawati dan Galoparwati, Suliwa terdampar di Pulau Momongan. Ia menaiki perahu kecil bersama dengan Putri Empu Mahasura. Namun di tengah perjalanan, ombak memisahkan mereka berdua. Akhirnya Suliwa terdampar di pulau tersebut. Kini ia bertemu dengan para penguasa di Pulau Momongan. Ia berusaha sekuat mungkin untuk mencari keadilan, dan sambil mencari Galoparwati. Namun penguasa Pulau Momongan tidak menyambut dengan baik kedatangan Suliwa. Setelah sekian lama berdebat dengan Demang Kalapati, Suliwa akhirnya diizinkan menginap di pulau tersebut. Ia dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu. Di balik itu semua, Demang Kalapati sudah merencanakan agar Suliwa tidak keluar dari pulau tersebut. Dengan berbagai cara ia melakukan agar Suliwa bisa bertahan di pulau itu. Seperti diketahui, sebelumnya telah terjadi ketegangan di Padepokan Sugaluh, di mana Dewi Sintawati dituduh berselingkuh dengan Gramia, pengawalnya sendiri. Hal tersebut tak luput dari tuduhan pengaruh Darpasura, dan ada hubungannya juga dengan Nila Saroya. Dari sinilah permasalahan dimulai, di mana Dewi Sintawati dipindahkan ke Pulau Momongan, dan diadili di sana. Namun pengadilan tersebut tidak seimbang, sehingga Suliwa dan Galoparwati bertindak untuk mencari keadilan. Benar saja, ternyata Demang Kalapati ada maunya dengan Suliwa. Ia berniat agar tabib muda tersebut tidak keluar dari Pulau Momongan. Tempat ini sangat tersembunyi, penjagaannya pun sangat ketat, tidak sembarang orang bisa masuk ke tempat tersebut. Kini Suliwa hanya bisa pasrah dan menunggu hukuman apa yang akan diberikan Demang Kalapati kepada dirinya. Di dalam Suliwa tidak sendirian, banyak para penghuni lain yang berada di sana. Mereka hanya bisa pasrah, menanti hukuman yang akan diberikan Demang Kalapati kepada mereka semua. Namun hal ini bukanlah akhir dari segalanya.
masih banyak cara dan upaya untuk bisa keluar dari tempat tersebut. Harapan itu sedikit muncul, kini cucu dari Demang Kalapati yang bernama Kalyana Tantri datang menghampiri Suliwa. Ia mengabari bahwasanya Suliwa akan menerima hukuman dari Demang Kalapati. Namun dengan rasa pedulinya, Kalyana Tantri membawa ramuan khusus agar Suliwa baik-baik saja. Kedatangan Kalyana Tantri menemui Suliwa sangat rahasia. Ia tidak mau pengawal Demang Kalapati mengetahui bahwasanya ia bertemu dengan Suliwa. Hal ini bertujuan agar Suliwa baik-baik saja. Kesana. Aku tahu kamu pura-pura tidur. Dengar Kesana. Sebentar lagi kamu akan dibunuh. Kakek akan mengerahkan seluruh binatang berbisa ke tempat ini. Gosokkan ramuan ini ke seluruh tubuhmu. Binatang berbisa pasti tidak ada yang berani mendekat. Welirang, dan daun huruk-huruk. Kalyana Tantri heran dengan apa yang diketahui Suliwa tentang obat yang diberikannya. Seperti diketahui, Suliwa adalah pendekar sakti Malwapati dan juga seorang tabib muda. Ia sudah banyak mengetahui tentang ramuan obat, jadi apa yang diberikan oleh Kalyana Tantri sedikit banyaknya ia sudah mengetahuinya. Obat tersebut sangat bermanfaat untuk melindungi diri dari sengatan binatang berbisa. Sifat kepedulian ditunjukkan oleh Kalyana Tantri kepada Suliwa. Ia sudah jatuh hati kepada tabib muda sakti tersebut. Namun ia belum bisa mengungkapkan perasaannya. Petualangan Suliwa untuk mencari Galuh Parwati banyak menemui rintangan dan hambatan. Ia kini terdampar di Pulau Momongan dan sedang berusaha keluar dari pulau tersebut. Sedikit harapan mulai terlihat, cucu dari Demang Kalapati yang bernama Kalyana Tantri membantu secara tersembunyi. Ia menaruh kasihan kepada tabib muda itu dan merasa nyaman dengan keberadaan Suliwa di Pulau Momongan. Namun ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Dengan alasan itulah ia berusaha membantu Suliwa agar tidak terjadi apa-apa terhadap pendekar tampan tersebut. Di tempat yang berbeda, Galuh Parwati sedang berada di Pulau Momongan. Namun berbeda arah dengan Suliwa, ia masih kebingungan apa yang harus dilakukannya di pulau tersebut, karena ia seorang diri. Di saat bimbang seperti itu, datanglah sekelompok pemuda. Mereka semua berusaha untuk menggoda gadis cantik tersebut. Namun Galuh Parwati dengan sigapnya memberikan salam pertemuan untuk mereka semua. Pertarungan pun tak dapat lagi dihindari. Dengan mudahnya Galuh Parwati mengalahkan mereka semua. Dengan demikian berakhirlah episode Angling Dharma kali ini. Semoga sobat semua bisa terhibur. Salam film zaman dahulu. Sampai jumpa.